Pemirsa, tahukah Anda, minat para murid Australia mempelajari bahasa Indonesia menurun drastis sejak rangkaian teror bom yang terjadi di tanah air. Tetapi mereka yang sampai saat ini masih berada di ruang kelas, teguh belajar bahasa dan budaya kita adalah murid-murid Australia yang punya idealisme. Dan pemirsa, saya sempat berkunjung ke Australia beberapa waktu lalu, masih akan mengajak Anda melihat geliat bahasa dan budaya Indonesia di sana saat ini. Tidak hanya pelajar setingkat SMP dan SMA di Australia yang berminat belajar budaya Indonesia, para mahasiswa pun di perguruan tinggi juga menggelutinya. Di Universitas Melbourne, saya mendapati Profesor Michael Ewing, seorang Indonesianis, bersama kelompok gamelannya sedang berlatih. Para mahasiswa ini mampu bermain minimal 2 jenis gamelan, seperti gamelan Cirebon dan Bali. Saat berbincang-bincang, seorang mahasiswa mengungkapkan sebuah ironi. Anda merasa lebih dekat dengan Indonesia ketika bermain gamelan? Ya, sedikit, tetapi saya sudah menyadari bahwa banyak orang Indonesia tidak merasa dekat dengan musik gamelan. Jadi ada banyak hal yang lain yang mungkin lebih penting untuk orang Indonesia merasa dekat dengan orang dengan Indonesia, budaya Indonesia. Okay. Lalu bagaimana budaya Indonesia di Australia bisa bertahan dari gempuran budaya populer seperti Jepang dan negara-negara Eropa? Saya menemui seorang pengajar di Universitas Flinders, kota Adelaide, untuk mendapatkan jawabannya. So because bahasa Jepang sekarang sangat populer. Mengapa? Ya katanya karena di Jepang ada image teknologi, manga komik, itu cool gitu. Jepang cool. Jadi kita harus cari apa coolnya Indonesia. Dulu zaman saya, cool itu wayang. Wayang gamelan. Tapi untuk anak sekarang mungkin itu nggak cool. Jadi sekarang di kelas saya banyak menunjukkan kecanggihan Indonesia, misalnya di bidang internet, film. Minat mempelajari Indonesia menurut Rosi menurun drastis pasca rangkaian bom di tanah air, ditambah peringatan berkunjung ke Indonesia oleh pemerintah Australia yang tak kunjung dicabut. Kenyataan ini tidak membuatnya kecil hati. Banyak juga anak Australia yang belajar bahasa Indonesia itu anak yang punya idealisme. Jadi mereka tertarik dan punya komitmen ingin membuat hubungan yang dekat dengan negara tetangga Australia, misalnya Indonesia. Apalagi idealisme para generasi muda Australia ini ditopang dengan fasilitas memadai. Di Canberra, ibu kota Australia, Perpustakaan Nasionalnya memiliki salah satu koleksi literatur Indonesia terbesar di dunia. Seperti koleksi lukisan wayang purwa berusia 115 tahun, hasil goresan etnolog Belanda ini terlihat terawat dengan baik. Begitu juga dengan koleksi buku bahasa Batak ini yang ditulis dengan arang dan minyak di atas kulit kayu di tahun 1700-an. Menurut informasi ini manuskrip ini berisi tentang cara pengobatan tradisional. Menurut seorang petugas perpustakaan asli Indonesia, Tika Atika, perpustakaan ini memiliki 200.000 buku Indonesia, 5.000 buku dengan judul serial, 250 surat kabar, dan ribuan mikrofilm. Sebuah koleksi yang cukup komplit sebagai modal mengenali dan menggali Indonesia. Idealisme generasi muda Australia ini haruslah menjadi peringatan bagi kita di Indonesia. Jangan malah mengadopsi bahasa dan budaya orang lain, meninggalkan kekayaan sendiri. Dari Australia, Putra Nababan melaporkan hanya untuk pemirsa. Dan pemirsa, sampai di sini Seputar Indonesia Selasa 15 Maret 2011. Saya Putra Nababan, Seputar Indonesia yang pertama dan tetap yang terbaik.